Shalom, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan di channel YouTube saya ini, Sekolah Kehidupan, sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya, ya, karena dalam hidup kita belajar terus sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Satu waktu saya melihat sebuah video YouTube juga. Ada cerita yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang di dalam YouTube ini. Jadi kisahnya begini. Ada seorang bapak, seumur hidupnya dia ini kerjanya mabuk saja. Minum, mabuk, pokoknya minum, mabuk. Ya, tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Sehingga oleh tingkah lakunya ini sampai ke telinga Tuhan. Ketika tingkahnya sampai ke telinga Tuhan, Tuhan perintahkan kepada malaikat pencabut nyawa, "Hai malaikat pencabut nyawa, kau jemput si Polan itu, karena sudah banyak keluh kesah keluarganya, tetangganya tentang tingkah lakunya selama hidup tidak ada yang baik." Maka malaikat pencabut nyawa bilang, "Siap, kerjakan." Singkat cerita, pada satu waktu datanglah si malaikat pencabut nyawa ini ke rumah si bapak itu tadi. Digedornya pintu, tek. Si bapak itu bilang, "Siapa?" "Saya pak, mau ketemu dengan bapak," kata malaikat pencabut nyawa ini. Lalu si bapak ini buka. Ketika dibuka oleh si bapak itu terkejut karena dia lihat itu yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Dia menangis, dia meraung karena malaikat pencabut nyawa dia bawa sebuah daftar di tangannya. Dia bilang, "Ini namamu ada di daftar dipanggil Tuhan, dan namamu paling atas. Karenanya kedatangan saya ini mau menjemput kau karena Tuhan memanggil kau." Wah, meraung. Nah, entah kenapa tiba-tiba si bapak ini ngomong sama malaikat itu, "Beginilah malaikat, sebelum kau cabut nyawaku, masuklah dulu." Maka si malaikat pun masuk. "Kau kan sudah capek dalam perjalanan. Nanti juga kau akan berkeliling untuk mencabut nyawa sesuai daftar yang ada di tanganmu." Oke, malaikat masuk. Kemudian si bapak ini melayani si malaikat itu. Dilayaninya dengan baik. Dikasihnya minum, dikasihnya makan. Pokoknya diservisnya lah. Sampai si malaikat ini kenyang. Sampai si malaikat ini kenyang. Dan ketika si malaikat ini kenyang, malaikat ini pun tertidurlah sejenak. Nah, ketika si malaikat ini tidur, maka terlihat si bapak inilah daftar yang ada di tangan malaikat itu. Maka pelan-pelan diambilnya daftar itu, dilihatnya namanya paling atas, kemudian dicoretnya namanya itu, dan ditaruhnya namanya di daftar paling bawah. Ditaruhnya pelan-pelan kembali. Serang enggak beberapa lama, si malaikat ini pun bangun. Malaikat ini bangun, lantas malaikat ini segar kembali. Dia bilang kepada si bapak ini, "Bapak, karena kau sudah melayani aku dengan baik, kau sudah melayani aku dengan bagus, menyambut aku dengan bagus. Bukan berarti aku tidak melaksanakan tugasku, tetap aku laksanakan tugasku, tetapi aku kasih dispensasi, ya. Aku tidak akan mulai mencabut nyawa dari daftar yang paling atas, tetapi aku akan mulai mencabut nyawa dari daftar yang paling bawah." Seketika itu juga si bapak langsung pingsan dia. Langsung dia pingsan deh. Karena apa? Karena waktu malaikat tadi tertidur,
nama dia yang di atas itu dicoretnya, lantas ditaruhnya namanya di daftar paling bawah. Artinya apa? Tetap dia juga yang dieksekusi pertama kali oleh si malaikat. Itu tidak salah si malaikatnya, karena malaikatnya sudah mencoba beretikat baik, memberikan dispensasi, memberikan keringanan. Ya. Itu kesalahan siapa? Kesalahan si bapak ini tadi, si pemabuk ini tadi. Berarti dia melayani si malaikat itu, memberi makan, memberi minum itu dengan niat, ya, dengan motivasi, ya, motivasi ibarat peribahasa bilang ada udang di balik bakwan. Nah, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, saya teringat akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di situ ada kalimat apapun juga, ya. Apapun juga yang kamu perbuat. Nah, kalimat itu mengindikasikan bahwa Tuhan Allah tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, ya. Apapun juga, ya, entah apapun itu, ya. Kalimat itu mengindikasikan Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, ya, termasuk dalam hal melayani. Katakanlah kalau di gereja kita main musik, ya nggak tertarik Tuhan. Katakanlah kalau di gereja kita MC, kita singer, ya, tamborin, choir, ya nggak tertarik Tuhan. Bahkan bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi para pengkhotbah, kita menyampaikan firman Tuhan, kita melakukan tugas kita berkhotbah, ya, menyampaikan firman kebenaran, ya. Dengar, Tuhan tidak tertarik. Karena ayat ini berkata apapun juga yang kau perbuat, ya, apapun juga, entah apapun itu, ya, nggak tertarik. Nah, yang membuat Tuhan tertarik adalah apa yang membuat, ya, apa yang membuat kita melakukan sesuatu tersebut, ya, atau bahasa lain motivasi, ya. Ada banyak sekarang, ya, motivasi orang aneh-aneh, sama seperti si bapak pemabuk tadi. Rupanya motivasi dia melayani si malaikat itu ada udang di balik bakwan rupanya. Tetapi firman Tuhan berkata, manusia boleh mereka-reka, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetap juga dia yang pertama dieksekusi. Kalau Tuhan sudah tetapkan dia dieksekusi pertama, apapun cara-cara dia, apapun trik-trik yang coba-coba dibuatnya, tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Karenanya dalam kehidupan ini marilah kita belajar, ya, mari kita belajar memiliki motivasi yang benar, ya, motivasi yang baik. Jangan kita melakukan sesuatu karena ada udang di balik bakwan, jangan. Ya, kalau melayani dengan tulus, ya. Jangan kau melayani karena PK, jangan kau melayani karena amplop. Sehebat apapun khotbahmu, tapi ketika kau melayani motivasimu amplop, salah itu di mata Tuhan. Sehebat apapun skillmu, kau main musik, main keyboard, main drum, main bass, tapi kalau motivasimu melayani Tuhan itu amplop, waduh, ya. Saya pribadi, saya tidak tertarik dengan amplop. Saya tertarik dengan isi amplop. Enggak ya, cuman bercanda saja ya, ini bercanda saja. Ya, para pejuang kehidupan, ya, karenanya mari kita belajar memiliki motivasi yang benar dalam hidup ini, sehingga setiap situasi, setiap keadaan dapat kita lalui, dapat kita lewati. Karena apa? Motivasi kita, motivasi yang benar. Dan ingatlah, ketika kita punya motivasi yang benar, Tuhan pasti tolong kita, ya. Tuhan pasti tolong kita, ya. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kita bekerja, ya,
milikilah motivasi yang benar, ya. Jangan setelah kau bekerja gajian motivasimu aneh-aneh, ya. Setelah gajian kau singgah di tempat-tempat yang tidak baik, ya. Kau main judi, kau mabuk-mabuk, jangan, ya. Ya, para ibu-ibu begitu juga, ibu rumah tangga. Kalaupun kau bekerja menyuci pakaian suami, masak, ya. Ya, jangan punya motivasi yang lain-lain, tapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ya, artinya apa? Kalaupun kita menyuci, anggaplah itu kita menyuci untuk Tuhan. Kalaupun kita memasak, anggaplah kita memasak untuk Tuhan. Ya. Si suami begitu juga. Kalaupun kau bekerja, anggaplah kau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, demikian saja pelajaran kehidupan kali ini dalam video ini. Tetaplah semangat, tetaplah terus berjuang, tetaplah terus belajar dalam sekolah kehidupan ini. Sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya ini, karena dalam hidup kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Demikian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.